Yo, what's up guys, welcome back to my channel Junior 009. Dan hari ini kita bakal ngebahas salah satu requestan dari kalian yang kalian sudah lontarkan di story gua kemarin. Ya, nggak kemarin sih sebenarnya, udah beberapa bulan yang lalu, cuman baru sempat gue bahas hari ini. Dan hari ini kita bakal ngebahas tentang bagaimana caranya mengimprove handling dari sebuah motor. Jadi tanpa basa-basi lagi, mending langsung kita masuk ke bumper dan kita mulai videonya. Nah, sebelum kita ngomongin tentang cara improve handling motor, kita bakal ngomongin dulu apa saja hal-hal yang mempengaruhi handling dari sebuah motor. Jadi, yang mempengaruhi handling dari sebuah motor itu yang pertama adalah riding position. Ya, riding position ini tuh sangat berhubungan erat dengan yang namanya segitiga ergonomi. Buat kalian yang belum tahu, segitiga ergonomi itu adalah seperti ini. Ya, ini adalah sebuah segitiga ergonomi dari sebuah Matic ya guys. Dan ini adalah segitiga ergonomi untuk motor sport. Ya, terlihat cukup berbeda bukan segitiga ergonominya, dan segitiga ergonomi ini juga dapat menentukan bagaimana handling dari suatu motor itu enak atau tidak. Tapi balik lagi ke ridernya sih ya. Kalau ridernya bisa menyesuaikan diri dengan motor yang dikendarai, mau segitiga ergonominya kayak gimana juga tetap enak-enak aja. Dan segitiga ergonomi ini sebenarnya menurut gue ya tidak bisa kita rubah, hanya bisa kita adjust sedikit. Contohnya cara kita merubah segitiga ergonomi ini adalah dengan mengganti piranti seperti stang dan juga step depan motor kalian. Jadi kalau udah diganti biasanya segitiganya tuh bakal geser sedikit. Cuman ya gesernya dikit doang. Tapi itu juga cukup untuk mengimprove handling motor kalian. Nah, sekarang kita ngebahas hal kedua yang mempengaruhi handling motor kalian, yaitu adalah ban. Ya, of course ya, ban sangat mempengaruhi handling motor kalian. Karena ban itu adalah perpanjangan dari kaki kita saat kita berkendara menggunakan motor. Ya soalnya apalagi gitu kan yang menyentuh aspal kalau bukan ban motor kita. Ban motor itu akan memiliki handling yang bagus apabila ban tersebut dalam kondisi yang prima atau dalam kondisi yang baik. Jadi ya ban sangat berpengaruh ke handling motor. Nah, yang ketiga yang dapat mempengaruhi handling motor adalah dari segi suspensinya atau shock breakernya. Ya, shock breaker atau suspensi ini juga memiliki peran penting dalam handling dari sebuah motor. Dan nanti bakal gue bahas selebihnya pas gue ngebahas cara improve handling dari segi suspensinya ya. Oke, yang terakhir yang dapat mempengaruhi handling dari sebuah motor adalah yang namanya wheelbase. Nah, wheelbase ini sendiri adalah jarak antara sumbu roda depan dengan sumbu roda belakang. Dan tiap motor itu biasanya memiliki wheelbase yang berbeda-beda. Ada yang wheelbase-nya pendek, ada yang wheelbase-nya panjang. Dan wheelbase pendek panjang ini juga menentukan karakter dari sebuah motor. Biasanya nih ya, karakter motor yang memiliki wheelbase pendek itu adalah karakter motor yang lincah. Itu gampang diajak selap-selip, tapi kalau diajak ngebut di lurusan itu motornya agak sedikit tidak stabil. Kebalikannya, kalau kalian memiliki motor yang wheelbase-nya cukup panjang, itu biasanya di lurusan dia bakal stabil, namun agak sulit untuk dibawa selap-selip. Dan wheelbase itu juga sangat berpengaruh ke handling dari motor kalian. Nah, kita udah ngebahas ya tadi beberapa hal yang dapat mempengaruhi handling motor kalian. Dan sekarang saatnya kita ngebahas tentang apa saja hal-hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan atau mengimprove handling dari motor kalian. Ya, kita mulai bahas dari yang pertama, yaitu kita bisa improve dari segi bannya. Oke, tadi udah gue bahas ya, ban itu sangat penting bagi handling karena bagaikan kaki kita, ban itulah yang bakal napak ke aspal menggantikan kaki kita atau menjadi perpanjangan dari kaki kita. Pemilihan ban yang tepat adalah kunci dari handling sebuah motor. Jadi kalian jangan sampai salah pilih ban kalau kalian pengen handling motor kalian itu enak. Pemilihan ban yang tepat itu adalah pemilihan dari segi ukurannya ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian punya motor dengan ukuran ban standar 100, ya kalau bisa kalian menggunakan ban yang ukurannya 100 juga, namun komponnya jadi lebih soft atau bannya itu lebih
bulat. Jadi gunakanlah ban yang sesuai dengan spesifikasi motor kalian. Kalau kalian tetap kekeh rasanya pengen upsize ban kalian, ya sebenarnya boleh-boleh aja sih. Cuman saran dari gue, kalau kalian pengen upsize ban kalian, kalian cukup upsize 1 kali aja. Jadi contohnya misalnya gini, kalau kalian punya ban motor ukuran 100, maka kalian cuma boleh upsize sampai ukuran 110 aja. Jangan lebih. Itu pun terjadi di ban belakang. Kalau ban belakang kalian ukuran 130, maka kalian cukup upsize sampai 140 aja. Jangan lebih. Kenapa nggak boleh lebih dari 1 step? Kalau kalian meng-upsize lebih dari 1 step, yang terjadi adalah ban motor kalian bakal kegedean. Biasanya tuh bakal nyentuh ke beberapa bagian yang ada di motor kalian. Bisa jadi ke spakbor, atau kalau di belakang kalian bisa nyentuh ke area arm belakang kalian. Dan ditambah lagi ban yang besar akan menambah bobot dari motor kalian, sehingga motor kalian jadi tambah berat. Dan dari segi handling juga, ban motor yang terlalu besar itu akan menurunkan handling dari motor kalian, karena motornya terlalu berat akan lebih sulit untuk dikendalikan. Ya, hal kedua yang bisa kalian lakukan untuk mengimprove handling dari motor kalian adalah dari segi menyeting suspensi kalian. Untuk beberapa motor-motor pabrikan zaman now itu biasanya sudah diberikan beberapa settingan pada shockbreaker bawaannya. Biasanya tuh kalau di shockbreaker depan ya, di segitiga atas itu ada baut buat nyeting shockbreaker depan. Dan kalau untuk shockbreaker belakang itu biasanya ada diputer-puter ya si shockbreakernya untuk nyeting shockbreaker belakang. Namun untuk beberapa motor memang tidak diberikan opsi settingan suspensi dari pabrikannya. Jadi saran dari gue adalah silahkan kalian beli suspensi aftermarket untuk kalian pasangkan di motor kalian masing-masing, supaya kalian bisa nyeting si suspensi tersebut untuk mendapatkan handling yang kalian inginkan. Tapi balik lagi, kadang-kadang suspensi aftermarket itu kan harganya cukup pricey ya, agak cukup mahal. Jadi di sini juga gue mau ngasih saran lagi ke kalian, kalau kalian yang anaknya budget, nggak pengen keluar duit banyak buat suspensi, kalian bisa melakukan setting suspensi di tukang service shock, atau kita biasa nyebutnya itu kita modif shockbreaker standar kita. Ya, caranya gimana? Kalian tinggal datang aja nih ke tempat service shock kesayangan kalian. Kalian datang, kalian bawa shockbreaker standar kalian, dan kalian tinggal request deh, "Bang, gue pengen motor gue jadi speknya seperti ini, ribbonnya kayak gini, kompresinya kayak gini, dan sebagai macamnya." Silahkan kalian setting shockbreaker standar kalian itu di tempat service shock kesukaan kalian sampai kalian mendapatkan settingan yang terbaik. Ya, jujur-jujur aja, semua motor balap yang gue punya itu shockbreakernya semua menggunakan shockbreaker standar, tapi sudah dimodifikasi oleh tukang service shock sehingga gue mendapatkan stabilitas dan juga handling motor yang sangat enak apabila dipakai di sirkuit. Jadi jangan ragu untuk service shock kalian dan setting shockbreaker standar kalian. Nah, yang ketiga yang bisa kalian lakukan untuk mengimprove handling motor kalian adalah dengan menambahkan stabilizer stang, atau biasa tuh kita sebutnya sebagai steering damper. Ya, steering damper itu apa sih? Steering damper adalah sebuah alat yang dapat menstabilkan bagian depan motor, terutama pada saat kecepatan tinggi. Kalian pernah dengar fenomena yang namanya tank slap nggak? Ya, ngeri banget kan ya kalau misalnya kejadian seperti itu menimpa kalian pada saat kalian berkendara. Apalagi pada saat kalian berkendara di kecepatan tinggi. Tank slap itu hanya terjadi di kecepatan tinggi, dan kalau kalian sampai jatuh gara-gara tank slap, itu pasti kalian bakal dapet cedera yang sangat besar karena kalian jatuh di kecepatan yang sangat tinggi. Pun kalau kalian nggak jatuh, kalian hoki misalnya, kalian bakal deg-degan setengah mampus gara-gara stangnya itu goyang-goyang
yang nggak jelas dan bikin kalian deg-degan. Nah, disitulah fungsinya si steering damper. Steering damper itu akan menstabilkan atau mengunci, ya nggak mengunci juga sih ya, menahan segitiga kalian bagian atas itu supaya tidak bergerak terutama pada kecepatan tinggi, supaya menghindari dari efek tank slap yang tadi sudah kalian lihat. Jadi buat kalian yang suka high speed nih ya, terutama di Sentul, high speednya di Sentul ya, jangan di jalan raya, kalian wajib pakai yang namanya steering damper supaya setir kalian itu nggak goyang-goyang di kecepatan tinggi. Nah, hal terakhir yang bisa kalian lakukan untuk mengimprove handling motor kalian adalah dengan menambahkan yang namanya stabilizer shock. Ya, stabilizer shock itu bentuknya seperti ini. Ini merupakan sebuah cincin-cincin ya, kayak anting-anting gitu yang posisinya itu ada di tabung sebelah atas shock breaker teleskopik. Jadi gue nggak tahu kalau di jenis-jenis shock breaker upside down apakah ada yang seperti ini, gue nggak tahu. Cuman yang jelas di shock breaker teleskopik ada yang seperti ini, dan ini sangat mengimprove handling banget. Ya, piranti seperti ini tuh masih jarang gue temuin di jalan raya ya, dipakai oleh anak-anak motor zaman now. Karena mungkin kurang fashionable atau mereka nggak tahu fungsinya. Cuman yang pasti, piranti seperti ini itu sangat digunakan di dunia balap. Kenapa? Karena fungsinya dari si stabilizer shock ini adalah menyamakan gerakan antara shock breaker sebelah kanan dengan shock breaker sebelah kiri. Jadi kalau shock breaker sebelah kanannya turun, maka otomatis shock breaker sebelah kirinya pun ikut turun. Begitu pula kalau naik, kanan naik ya kiri juga naik. Dan hal ini sangat mengimprove handling bagi motor yang sedang latihan di sirkuit atau sedang balapan di sirkuit. Karena kalau kita lagi berbelok nih, misalkan kita belok ke kanan, itu maka tekanan di shock breaker bagian depan sebelah kanan itu akan jauh lebih besar karena kita lagi belok kanan. Dengan adanya si stabilizer shock ini, maka tekanan yang tadinya hanya ditempa oleh shock breaker depan sebelah kanan itu akan dibagi sama rata dengan shock breaker sebelah kiri. Dan kalau kalian udah menggunakan piranti seperti ini, dijamin deh kalau kalian lagi berbelok itu handlingnya bakal jauh lebih mantap. Ya, mungkin segitu aja yang bisa gue sampein di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil sedikit banyaknya saran dari gue supaya kalian bisa mengimprove handling dari motor kalian masing-masing. Dan kalau kalian punya saran-saran atau punya tips-tips lain untuk meningkatkan handling dari motor kalian, silahkan kalian komentar di bawah dan kita bakal diskusin hal itu bareng-bareng. Jadi jangan lupa subscribe ke channel gue kalau kalian belum subscribe, like video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian yang pengen ningkatin handling motor mereka. Mungkin segitu aja yang bisa gue sampein. Gue Junior cabut dulu and bye-bye.